Geografi. Perkenalkan, nama saya Saila Rizkia, NIM 1802103030052 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Jember. Kali ini saya akan menunjukkan suatu video yang merupakan tugas dari mata kuliah Analisis dan Aplikasi Ilmu Geografi yang diampu oleh Bapak Dosen Fahrudi Ahwar Ihsan, SPD, MPD. Tugas ini awalnya merupakan tugas KKL ketiga kami yang harus dilaksanakan di Bandung. Karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan adanya pandemi COVID sekarang ini, sehingga KKL dilaksanakan secara individu dan itu di wilayahnya masing-masing. Baik, kali ini karena saya tinggal di Jember, tepatnya di Kecamatan Sumbersari, saya akan meneliti mengenai gumuk yang ada di Kecamatan Pakusari yang berada di utara Kecamatan Sumbersari. Judul yang saya ambil atau yang saya teliti mengenai pengaruh pertambangan gumuk saat fenomena La Nina terhadap kondisi fisik Desa Sujo Kecamatan Pakusari. Perlu diketahui bahwa observasi ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, tetap menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Apa sih fenomena La Nina itu? Mengapa banyak masyarakat Indonesia yang mengira bahwa fenomena La Nina itu merupakan badai yang perlu diwaspadai? Menurut Khadijah, tahun 2020, fenomena La Nina atau fenomena El Nino itu merupakan fenomena mendingin dan menghangatnya suhu yang berada di Laut Pasifik yang dapat mempengaruhi terhadap kadar curah hujan yang ada di Indonesia. Fenomena La Nina sering terjadi hujan yang secara terus-menerus yang melebihi kadar normalnya. Hal ini memberi dampak yang cukup signifikan terhadap suatu daerah yang rawan terjadinya longsor, terjadinya banjir, dan juga terjadinya puting beliung. Lalu, saat fenomena La Nina, apa yang akan terjadi di sekitar gumuk? Apakah terjadi longsor? Apakah terjadi angin puting beliung? Apakah terjadi banjir? Melihat fungsi gumuk itu sendiri secara tidak langsung berperan penting dalam menjaga stabilitas secara alami, kondisi geografis, iklim makro, dan juga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Jember. Baik fungsi gumuk sebagai pemecah angin atau sebagai daerah resapan air. Berikut merupakan cuplikan video observasi yang telah saya lakukan di Desa Sujo Kecamatan Pakusari. Observasi ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 10 siang. Jarak yang perlu ditempuh dari lokasi peneliti yaitu Universitas Jember ke tempat lokasi penelitian adalah 13 km dan membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit. Jalanan terlihat begitu segar karena sentuhan air hujan. Begitupun dedaunan yang terpandang sejuk di bola mata. Waktu pulang dari penelitian, hujan mengguyur basah badan saya, teman saya, dan juga sepeda teman saya. Ya, maklum lah ya, namanya juga musim hujan, hehehe. Kabupaten Jember memiliki bentang lahan yang begitu kompleks, mulai dari laut, pesisir, gumuk, dan juga gunung. Selama di perjalanan, kita mendapati banyak gumuk-gumuk yang masih lebat dengan vegetasi. Tidak heran jika Jember dinobatkan sebagai kota 1000 gumuk. Karena pada tahun 1991 atau 1992, kota Jember memiliki gumuk kurang lebih 1500-an. Menurut teori terkuat, yaitu deskripsi geologi Jawa dan Madura, menyatakan bahwa gumuk-gumuk yang ada di Jember disebabkan oleh letusan Gunung Raung purba di masa lampau.
Masa pembentukan gumuk ini kurang lebih 2000 tahun mulai dari meletusnya Gunung Raung Purba sampai terjadinya erosi pada bagian yang lunak, yaitu sedimen vulkanik. Hingga terbentuk gumuk-gumuk yang bervarian tingginya. Ketinggian gumuk bervarian mulai dari 1 meter hingga 57,5 meter. Sesampai di lokasi penelitian, kami meminta izin kepada pihak pertambangan untuk memvideo kegiatan pertambangan gumuk yang ada di Desa Sudo, Kecamatan Pakusari. Sebagaimana yang telah kita lihat, sudah terdapat mesin berat berupa kontraktor yang berfungsi sebagai pemecah batu. Kondisi gumuk sudah tereksploitasi lebih dari separuhnya. Padahal, dulu waktu saya observasi di tahun 2019, gumuk masih tersisa lebih dari 3/4-nya. Oh iya, selain menggunakan alat kontraktor, ada juga yang menggunakan alat sederhana seperti Bapak ini. Semangat ya, Pak! Berikut merupakan dokumentasi wawancara terhadap 3 narasumber. Video wawancara tidak kami tampilkan karena pihak narasumber tidak memberikan izin. Yang pertama, Bapak Suwirno, tim pengawas pertambangan gumuk. Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Bapak Suwirno. Perusahaan pertambangan gumuk dibangun pada tahun 2014. Pertambangan menghasilkan batuan dan pasir yang dimanfaatkan sebagai pondasi rumah dan pengaspalan. Pada saat fenomena La Nina, batuan gumuk sering terjadi longsor di malam hari dan tidak ada korban, namun mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kemudian, tidak pernah terjadi banjir dan sering terdapat angin besar namun tidak mengakibatkan kerusakan. Kemudian narasumber kedua yaitu Ibu Dinin Muslimah, warga sekitar yang berjarak kurang lebih 50 meter. Berikut merupakan hasil wawancara yang kedua. Tidak pernah terjadi banjir. Runtuhan batu di pertambangan gumuk terdengar dan terasa. Sering terjadi angin besar dan hanya menumbangkan pohon di sekitar gumuk. Dan yang terakhir, kondisi air baik, bahkan kedalaman 2 meter sudah ditemukan air. Dan narasumber terakhir yaitu Bapak Khairul, rumah warga yang berjarak kurang lebih 500 meter. Berikut merupakan hasil wawancara narasumber yang ketiga. Yang pertama, tidak pernah terjadi banjir. Pada tahun 2017, pernah terjadi angin puting beliung sampai merobohkan kurang lebih 150 rumah warga. Runtuhan batu di pertambangan gumuk terasa sampai ke rumahnya. Saat musim hujan, kondisi air baik, berbeda dengan musim kemarau. Baik, setelah saudara melihat cuplikan video yang telah saya tayangkan mengenai observasi saya, didapatkan kesimpulan bahwa pada saat fenomena La Nina, pertambangan gumuk yang ada di Desa Sudo, Kecamatan Pakusari memberikan dampak terhadap kondisi fisik wilayah di sekitarnya. Yang pertama, mengenai longsor. Tidak terjadi longsor yang begitu keras atau begitu besar atau begitu signifikan, akan tapi sering terjadi runtuhan batu yang ada di pertambangan gumuk, yang mana runtuhan batuan ini sering terjadi di malam hari, sehingga membuat para warga di sekitarnya resah dan juga gelisah. Kemudian, yang kedua, mengenai banjir. Melihat topografi di Desa Sudo, Kecamatan Pakusari ini terbilang curam, sehingga jarang terjadi banjir. Yang ketiga, angin puting beliung. Di Desa Sudo, Kecamatan Pakusari, pada tahun 2017 pernah mengalami angin puting beliung yang begitu keras, sehingga dapat merobohkan kurang lebih 150 rumah warga. Namun pada tahun 2020 tidak terjadi angin puting beliung seperti tahun 2017. Namun pada tahun 2020 ini angin kencang sering terjadi sehingga merobohkan pohon-pohon yang berada di sekitar gumuk. Dan yang terakhir, kondisi air. Kondisi air pada saat musim kemarau
sulit ditemukan air jernih. Sedangkan pada saat fenomena Laina atau musim hujan saat ini, air tidak perlu diragukan lagi. Demikianlah paparan video yang dapat saya sampaikan kepada para saudara sekalian. Dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan baik dari tutur kata ataupun penampilan dari video tadi. Dan juga saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa share ya ke teman-teman kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.